tarju najata wa illam tasluk masalikaha. Wahai manusia, kamu itu mengendaki keselamatan hidup, kamu itu kemudian mengendaki keselamatan hidup, wa illam tasluk, akan tetapi kemudian kau tidak tempuh jalan-jalannya, inna safinata la tajri ala yabis, sungguhnya perahu itu tidak akan pernah berlayar di atas bebatuan. Antum tanya itu kepada manusia-manusia, tatkala panjenengan kumpulkan manusia-manusia, antum tanya satu persatu, apakah anda kemudian mengendaki jalan kehidupan yang selamat? Ya, ini aku pengen selamat, pengen lebih surga dulu ya. Tapi sayangnya, apakah dia mau menempuh jalan untuk menuju keselamatan apa tidak? Karena orang yang kemudian mengendaki keselamatan, kemudian dia menempuh jalannya, maka ini yang dimaksud dengan alimun robbaniyun menurut Ali bin Abi Thalib. Sayangnya manusia, dia mengendaki keselamatan, mengendaki surga, tapi tidak ditempuh jalannya. Diumpamakan seperti perahu yang tidak mungkin akan berlayar di atas bebatuan atau di atas tanah yang kering. Atau permisalan dalam bahasa Indonesia, dia seakan-akan itu mengharapkan percikan api pada genangan air. Kata Ali bin Abi Thalib, alimun robbaniyun, manusia dibagi tiga. Yang pertama adalah alimun robbaniyun. Lantas oleh beliau, seorang alim robbani itu dijelaskan oleh beliau. Yang dimaksud orang yang alim robbani adalah wa muta'allimun ala sabilin najati, orang yang senantiasa belajar ilmu agama. Tujuannya adalah untuk menempuh jalan keselamatan dunia maupun keselamatan akhirat. Iki jenengane ngalimun robbaniyun, wong sing belajar ilmu agama. Nggih, matur suwun. Terima kasih. Nyuwun sewu. Bismillah. Orang yang ngalimun robbaniyun adalah orang yang belajar ilmu agama untuk menempuh jalan menuju keselamatan hidup, baik sisi kehidupan dunia ataupun akhirat. Ki jenengane golongan manusia yang pertama. Berarti wong singa ngaji. Makanya kalau dalam syair yang ditulis oleh seorang tokoh yaitu Ibnu Abu Athaillah, dia berkata yaitu Athaillah, tarju najata wa illam tasluk masalikaha. Wahai manusia, kamu itu mengendaki keselamatan hidup, kamu itu kemudian mengendaki keselamatan hidup, wa illam tasluk, akan tetapi kemudian kau tidak tempuh jalan-jalannya, inna safinata la tajri ala yabis, sungguhnya perahu itu tidak akan pernah berlayar di atas bebatuan. Antum tanya itu kepada manusia-manusia, tatkala panjenengan kumpulkan manusia-manusia, antum tanya satu persatu, apakah anda kemudian mengendaki jalan kehidupan yang selamat? Ya, ini aku pengen selamat, pengen lebih surga dulu ya. Tapi sayangnya, apakah dia mau menempuh jalan untuk menuju keselamatan apa tidak? Karena orang yang kemudian mengendaki keselamatan, kemudian dia menempuh jalannya, maka ini yang dimaksud dengan alimun robbaniyun menurut Ali bin Abi Thalib. Sayangnya manusia, dia mengendaki keselamatan, mengendaki surga, tapi tidak ditempuh jalannya. Diumpamakan seperti perahu
yang tidak mungkin akan berlayar di atas bebatuan atau di atas tanah yang kering. Atau permisalan dalam bahasa Indonesia, dia seakan-akan itu mengharapkan percikan api pada genangan air. Mungkin nggak selamat? Mungkin. Kan banyak orang yang seperti itu ya. Anda itu tatkala kemudian kumpulkan dan tanya manusia-manusia, apakah kau menghendaki surga? Ya, saya menghendaki surga. Tapi sayangnya dia tidak menempuh jalan untuk mendapatkan keselamatan agar dia sampai menuju surga. Sampai jika dia pengen surga orang sholat, sampai jika dia pengen menuju surga orang ngaji, kita dapat kayak sampean ngarap-ngarap perahu kon berlayar di atas waktu, atau sampean garap ngegeneni nang dhuwur banyu. Gue maksudnya orang mungkin. Nah, golongan yang pertama seperti itu. Kemudian golongan yang kedua, golongan manusia yang kedua, wahammajun ingangun ittibangu kullu nangikin mulawinin makulirih. Golongan yang kedua adalah manusia yang hina dina, manusia yang hina, sehingga dia layaknya seperti binatang. Sampai ngerti binatang? Binatang anaknya, yang susah nggak disembelih panen sapi, wedus, kan ya, onta, kerbau, dan yang lain, itu binatang. Maka orang yang hina itu adalah diumpam makna oleh Ali bin Abi Thalib. Golongan manusia yang kedua adalah orang-orang yang hina. Bahkan hinanya itu seperti binatang. Dia mengikuti titik ajakan manusia sehingga dia terombang-ambing seperti angin tatkala kemudian berhembus. Maksudnya golongan manusia kedua itu adalah manusia seperti binatang. Binatang pikirannya apa? Sing dipikirin nang binatang apa coba nek sampean? Ya, binatang itu hanya pikirannya ada dua, perut dan di bawah perut. Kepri wetenge warek, engkau naik wetenge warek kemudian berhubungan dengan lawan jenisnya. Wedus nek luar mbek begitu wis warek, ya tetap mbek goleti pasangane. Pikirannya menjenengane kambing yang namanya hewan seperti itu. Sehingga manusia kalau kemudian dia menjadi orang yang hina ketika dia hanya memikirkan dua tok, memikirkan perut, kambing di bawah perut. Pikirannya mematang tok kambing kebercaranya kemudian melampiaskan syahwat. Wis isine iki tok. Isine mung iki tok pikirannya, yang ada di pikirannya benaknya hanyalah perut dan di bawah perut. Sehingga dia itu terombang-ambing, dan dia mudah menerima ajakan manusia untuk menuju kebatilan yang seperti ini, seperti itu. Ia banyak pula kemudian mengikuti banyak segala sesuatu yang sifatnya batil. Banyak gak manusia yang sini-sini? Oke. Giliran kok ibadah sampai nawang ibadah dia ke ibadah wong omane ora kemebul. Jadi ada. Dia pikirannya hanya seperti itu. Kalaupun suatu saat kemudian kelihatannya apik, nah nyung iki yang nglakoni gue sapa niku demi bojo. Iya. Hanya pikirannya hanya itu toh. Hanya berputar pada permasalahan yaitu perut dan di bawah perut. Sehingga cukup tenang bagi mereka orang-orang seperti itu ketika kemudian perut itu dicukupi, syahwat kemudian terlampiaskan segalanya, maka seakan-akan dunia ini seperti surga dan tidak pernah kemudian dia mengindahkan ancaman-ancaman akhirat, tidak peduli, bahkan kemudian tidak pernah terpikirkan sama sekali. Yang ada di benaknya hanya terkait masalah hal yang berkaitan dengan masalah itu setiap harinya, bahkan di dalam hidupnya.
Maka orang yang seperti ini, kata Ali bin Abi Thalib, hina, bahkan hina-dina. Dulu kan pernah disinggung tentang surat Al-A'raf, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami Allah akan menyediakan neraka jahanam untuk kebanyakan neraka jahanam itu untuk kebanyakan manusia dan bangsa jin. Manusia yang nanti akan menempati neraka jahanam diantaranya adalah mereka memiliki pendengaran tetapi tidak pernah dipergunakan untuk memperdengarkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki hati tetapi tidak pernah dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki pandangan tetapi kemudian mereka tidak pernah dipergunakan untuk, yaitu melihat ayat-ayat Allah. Kata Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka itulah seperti hewan ternak, balhum adollu, bahkan lebih hina. Malah diomongnya lebih hina, bahkan lebih hina dari hewan. Saya kan pernah ngomong jenengan, Al-Quran menyebutkan mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih hina. Sampai sependapat enggak dengan firman Allah seperti itu? Ya, sependapat. Logikanya, sing jenengane kewan, gering, cacingan, korengan, dengklang, orang lemu-lemu, dingung ngasih setahun ya orang tetap orang lemu. Tentu saat sampai ceritanya udah wedus kok geringin temen kang, Rikna bendina orang tahu lemu malah korengnya ngambani sampai belum orang tak tahu wedusku yang ini apa-apa tak sembelih belum pun ditawari. Tapi kalau suatu saat ada orang bercerita wala kang yang enggane duwe bojo kawiyane mung ngombe judi duwe bojone entek kabeh bojone nggo kamplengan ora tau gelem salat ora tau gelem ibadah. Kira-kira tatkala kemudian ada seorang perempuan bercerita seperti itu, kemudian dia nawani, jika gelem ora kira-kira tak kaya bojoku si model lagi gue, gelem ora? Namun dibilang mindalik kayak ya. Ini menunjukkan bahwa hewan ternak saja itu lebih mulia dibandingkan orang-orang yang seperti itu. Al-Quran yang berbicara mereka itu adalah seperti hewan ternak, bahkan lebih hina. Hewan ternak itu sini padahal mau wis diomong nah, sing gering, sing gorengan, ini ya diridna orang lemu sampai dia pedet, bingung nanti tahun-tahunan orang lemu sampai terus cerita mentanggane, walau yang pedet orang lemu wis terima orang tahun kang, gering baik, kira-kira sing diceritani, gelem orang kata dari pedet, gelem apa kira-kira? Oh gelem ya, gelem dengan Al-Quran menyebutkan demikian. Makanya kemudian kata Ali bin Abi Thalib seperti itu. Dan berikutnya golongan yang ketiga itu golongan orang yang lam yastadi'u binuril milmi, golongan orang-orang yang tidak pernah mendapatkan terangnya cahaya ilmu di dalam hati. Golongan sing ketelu, golongan manusia yang tidak pernah mendapatkan terangnya cahaya ilmu di dalam hatinya. Golongan apa gitu berarti? Golongan sing wong bodoh banget sing jenenge ngaji. Orang kalau kemudian seperti ini pasti menolak kebenaran. Kang sampean sholat lah, sholat doa kayak sampean wis pernah mati. Ini ya. Apa sampai ngeredikan neraka lamen neraka ya apa-apa jenis apa nyatanya sih pada mati karena biara bali maning ya kan ya karena memang tidak ada cahaya ilmu di dalam hatinya. Wah itu semua ini susah susah menungsa kan kamu dibilang mendalik orang kalau sudah seperti itu kamu dibilang mendalik. Lantas kata Ali bin Abi Thalib walam yalja'u illa raqmun wasiqin, dan mereka orang-orang yang seperti itu sehingga tidaklah berlindung kepada tempat kembali yang kokoh. Maksudnya adalah hatinya akhirnya banyak terjerumus di dalam kekafiran, banyak terjerumus kepada kesyirikan, dan bahkan mereka menyangka kesyirikan, kekufuran
itu adalah kebaikan. Wah, wiswana caya ilmu nang ati, akhirnya kemudian dia mudah terjumus di dalam sirik yang malah diarep api. Sholat ora gelem, apa nang iso kuwi telung dina gelem coba. Banyak bayangin aja, akeh ya, sholat nggak mau, puasa tidak mau, tapi giliran puasa ngebleng sedina sewengi goret nomor gelem kok. Kan dia kan kadang-kadang ngantuk kan doang seperti itu. Kan iya, giliran dia ditawani untuk puasa Ramadan nggak mau, tapi giliran puasa sedina sewengi goret patang angkaan gelem kok. Kan ya, dia rela kemudian nginep di tempat-tempat itu, kan akhirnya seperti itu. Naudzubillah ini ke golongan sing nomor 3. Golongan sing paling penting berarti sing nomor 1 mau ya, sing ngandilmun robanium.